Oke, teman-teman guru dan juga yang mendengarkan channel saya, channel edukasi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang menyusun best practice yaitu LK 3.1. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 angkatan 1 Universitas Palangka Raya. Oke, menyusun cerita praktek baik, best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi tempat kami PPL yaitu di SMP Kacipta Kuwayan, lingkup pendidikan Sekolah Menengah Pertama, alamat PT AKPL Desa Tumbang Kaminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tujuan yang ingin dicapai dari best practice ini adalah meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEM TPAC. Penulis saya sendiri, tanggal 24 September 2022. Oke, situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Oke, saya akan menyampaikan kondisi di SMPK Cipta Kuwayan berdasarkan pengamatan di lapangan memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan kompetensi guru dalam pembelajaran inovatif. Guru masih kurang dalam memahami karakteristik peserta didik, masih belum paham bentuk assessment, belum mampu dalam menyusun soal-soal HOTS dan pembelajaran HOTS, serta guru juga belum mampu mengintegrasikan ketiga literasi numeral, literasi membaca, literasi sains ke dalam pembelajaran. Hal ini bisa ditandai dengan rendahnya motivasi guru, kurangnya fasilitas pembelajaran, etik kerja masih rendah, pembelajaran yang tidak optimal, pembelajaran yang tidak efektif dan efisien, kurang nyaman, dan hasil pembelajaran yang kurang dinamik dan produktif. Kemudian, kendala yang dihadapi oleh guru adalah guru merasa kesulitan dalam mengoperasikan media digital daripada media pembelajaran biasanya dan hanya menggunakan video yang bersumber dari YouTube. Guru mengalami hambatan yang justru harus bergantian dalam penggunaan LCD yang hanya tersedia satu buah di sekolah dan ditambah lagi siswa yang pasif. Kondisi di atas inilah yang mendorong saya atau guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran inovatif berbasis STEM TPAC dengan menggunakan model pembelajaran Based Learning atau PBL dan Project Based Learning atau PJBL. Nah, kenapa saya gunakan dua model ini? Karena model ini penting karena bisa mendorong guru untuk berpikir kritis, mempunyai tanggung jawab sosial, membangun jaringan, kedisiplinan waktu dan aturan, serta bisa menerapkan kecakapan keterampilan di abad 21. Ya, akhirnya bisa menjadi guru yang luar biasa, yaitu guru yang dapat menginspirasi sehingga bisa meningkatkan hasil yang terbaik buat siswa. Peran dan tanggung jawab saya adalah menjadi seorang guru bahasa Inggris yang akan menjadi fasilitator, mediator, pembina dan pembimbing anak-anak agar bisa meningkatkan motivasi belajar bahasa Inggris mereka. Bentuknya adalah membuat rancangan perangkat RPP, bahan media, LKPD, evaluasi, dan melaksanakan pembelajaran sesuai perangkat yang saya buat, yaitu berdasarkan model PBL dan PJBL berbasis sistem TPAC. Kemudian setelah selesai kegiatan ini, hasilnya akan berimbas kepada guru-guru yang lain untuk dijadikan referensi dan diterapkan di pembelajaran mereka. Kegiatan ini bisa dilakukan dalam bentuk IHT setiap awal semester atau diseminasi. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Nah, ini setelah saya lakukan identifikasi masalah, kemudian refleksi diri, wawancara guru, kepala sekolah dan juga pakar, serta kunjungan rumah kepada orang tua siswa, maka beberapa tantangan yang terjadi adalah
kurangnya media ajar seperti LCD, karena keterbatasan LCD ini sangat berpengaruh kepada penggunaan TPEG. Kemudian kedua, kurangnya pemanfaatan TPEG di kelas. 3, model pembelajaran yang kurang relevan dengan kebutuhan siswa. 4, ruang kelas yang tidak nyaman ketika digunakan siswa. 5, sinyal di sekolah yang tidak mendukung. 6, belum terintegrasi pembelajaran inovatif di dalam lesson plan. 7, masih banyak guru yang belum pengalaman dalam pembelajaran inovatif PBL maupun PJBL. Tantangan itu yang menyebabkan seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara, seperti menerapkan media yang sesuai dengan gaya belajar siswa serta media pembelajaran lainnya yang mendukung dan menggunakan model pembelajaran yang membuat siswa aktif. Di samping itu juga saya guru melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan melibatkan kepala sekolah, koordinator sekolah, karena dalam hal ini adalah saya di yayasan, siswa, teman sejawat, guru-guru di tempat kami PPL, dan juga pihak orang tua melalui grup WhatsApp. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Nah, berikut adalah langkah-langkah yang saya tempuh untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan selalu mengikuti kegiatan dan aktif dalam kegiatan PPG, diantaranya yang dilaksanakan di sana dan saya ikut aktif di dalamnya adalah: 1, mengidentifikasi masalah; 2, mengeksplorasi penyebab masalah; 3, penentuan penyebab masalah; 4, memilih masalah yang akan diselesaikan; 5, eksplorasi alternatif solusi; 6, menentukan solusi; 7, membuat rencana aksi; 8, membuat rencana evaluasi, dan kemudian diuji lagi oleh para dosen tentang uji komprehensif tentang pemahaman dari lesson plan atau RPP. Kemudian 10, setelah mantap dengan masukan-masukan dari dosen, masuk ke pelaksanaan aksi 1 yaitu PPL 1 dan melaksanakan aksi 2 atau PPL 2. Setiap kegiatan di atas selalu dilakukan refleksi pembelajaran dengan menggunakan strategi round robin. Di samping itu juga saya selalu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, wawancara, mengkaji literatur, merumuskan solusi. Yang semua langkah-langkah itu saya lakukan di tahap-tahap yang disebutkan di atas. Dari saya pribadi, strategi yang saya lakukan adalah mengoptimalkan pikiran, waktu, dan tenaga serta sarana prasarana untuk mendukung kegiatan tersebut, seperti wifi lebih dari 1, kartu lebih dari 1, laptop harus dipastikan normal, HP harus normal, memastikan tempat sinyal yang kuat. Di samping itu saya juga melaksanakan beberapa hal untuk mencapai tujuan. Di antaranya saya memilih model. Yang pertama, menggunakan model PBL, di mana model PBL ini mempunyai langkah-langkah atau sintaks seperti berikut, yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, saya menggunakan model PJBL. Berikut adalah langkah-langkahnya atau sintaknya. Menentukan pertanyaan dasar, kemudian membuat desain proyek, kemudian membuat penjadwalan, berikutnya memonitor kemajuan proyek, berikutnya penilaian hasil, dan yang terakhir evaluasi pengalaman. Kemudian yang kedua, saya juga melaksanakan pembuatan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, di mana isinya itu sesuai dengan KD dan indikator yang ada di lesson plan atau RPP. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan media seperti PowerPoint, LCD, laptop, buku bahasa Inggris, SMP when the bell rings, kemudian media jaringan internet, speaker, YouTube, dan mobile phone. Kemudian yang keempat, saya melakukan penilaian, yaitu penilaian assessment of learning seperti ujian setelah kegiatan selesai atau
ulangan harian, kemudian assessment for learning seperti penilaian ketika presentasi dan memberi umpan balik, dan assessment as learning seperti penilaian diri, penilaian antar teman. Proses dari setiap langkah selalu ada 3 utama kegiatan, yaitu pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan itu ada pengantar yang disampaikan oleh dosen dan pembimbing dan juga guru pamong. Kemudian mahasiswa pengantar ini adalah berisi tentang apa saja yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Setelah dapat pengarahan yang disampaikan oleh dosen, pembimbing dan juga guru pamong, kami mahasiswa melakukan aksi sesuai dengan petunjuk dan arahan yang diberikan di pendahuluan. Selanjutnya setelah melakukan aksi, kami melakukan VCon lagi atau video conference, di mana setiap mahasiswa mempresentasikan hasil dari pekerjaannya dan diberi masukan dari mahasiswa lain dan juga dari dosen, pembimbing dan juga guru pamong. Nah, masukan-masukan ini kemudian dijadikan penguat oleh saya atau guru dan juga mahasiswa yang lain untuk dijadikan perbaikan dalam persiapan kegiatan KBM dari PPL 1 dan PPL 2. Yang terlibat dalam kegiatan di atas adalah guru pamong, dosen pembimbing, mahasiswa PPG, kepala sekolah, tempat PPL, guru-guru di tempat PPL, siswa-siswi SMPK Cipta Kuayan, dan wakil koordinator sekolah. Sumber daya yang kami butuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah modul PPG, bimbingan dari dosen dan guru pamong, dukungan dari keluarga, dukungan dari teman kerja, dukungan dari sesama mahasiswa, dukungan dari yayasan, sinyal yang kuat, dana yang mendukung, sumber internet dan YouTube, dukungan dari kepala sekolah, guru-guru dan siswa tempat kami PPL, kemudian laptop dan wifi, kendaraan untuk operasional, tripod untuk ambil gambar, mobile phone, dan saya sendiri sebagai pelaksana. Berikutnya yaitu refleksi hasil dan dampak. Nah, ini bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Dampak dari penerapan media berbasis TPEG yang diimplementasikan yaitu berbasis HP dengan menggunakan aplikasi KineMaster serta dipadukan dengan model pembelajaran problem based learning dan project based learning membuat siswa lebih semangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran siswa dibagi menjadi beberapa kelompok serta per kelompok menjawab soal yang diberikan guru, menulis atau writing hasilnya di depan kelas, mendemonstrasikan dialog, speaking, serta mengambil video. Dari data yang saya peroleh setelah dilaksanakan kegiatan dengan KKM 70, siswa dengan jumlah 34 orang, 95% di atas KKM dan 5% melakukan remedial. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa kegiatan ini menghasilkan dampak positif dengan keberhasilan di atas 75%. Kemudian dari keterampilan, anak-anak lebih terampil di dalam komunikasi dengan bahasa Inggris, aktif menulis dan pandai dalam menggunakan teknologi. Setelah kegiatan PPL 1 maupun PPL 2, saya melaksanakan survei. Dari data yang saya peroleh, mereka 100% menjawab iya. Iya maksudnya bisa menjawab sesuai dengan tujuan atau indikator yang ada di lesson plan di dalam PPL 1 maupun PPL 2. Yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatnya kemampuan guru baik dari pedagogik maupun profesionalnya dalam melaksanakan pembelajaran inovatif berbasis STEM atau TPEG. Dalam hal ini adalah saya pribadi. Dengan demikian, ini sangat efektif sekali untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran inovatif. Respon yang saya dapatkan adalah sangat positif baik dari teman guru, kepala sekolah, wakil koordinator, dan juga siswa-siswi SMPK Cipta Kuayan. Mereka mengatakan bahwa ini sangat berguna karena guru-guru dibekali ilmu yang aplikatif, di mana selama ini guru-guru kalau mengajar tidak menggunakan sintak yang seharusnya, kata teman sejawat.
Wakil koordinator juga menambahkan bahwa dengan kegiatan seperti ini, saya atau wakil koordinator sudah tidak sulit lagi membimbing guru untuk kegiatan KBM-nya. Dan nantinya kalau ada guru baru, mereka tinggal diajari oleh guru yang sudah PPG. Dengan menggunakan model problem based learning dan project based learning ini, siswa lebih termotivasi daripada dengan model pembelajaran konvensional. Terlihat dari indikator keaktifan siswa naik dari sebelum menggunakan PBL dan BJBL ini. Faktor utama yang menjadi keberhasilan adalah dukungan dari semua pihak, terutama dari keluarga saya, dalam kurung istri, sehingga saya termotivasi untuk selalu mengikuti kegiatan ini. Pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari kegiatan ini adalah bahwa untuk menentukan model suatu pembelajaran harus dimulai dari identifikasi masalah dulu. Kemudian saya juga bisa menggali banyak informasi atau eksplorasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber tentang masalah yang saya temukan. Kemudian saya juga bisa mencari solusi dari masalah yang saya dapatkan berdasarkan kajian ilmiah atau kajian literatur. Dan saya bisa mencari alternatif solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Berikutnya saya bisa menemukan akar penyebab masalah sehingga solusi yang ditawarkan bisa tepat guna. Dan yang terakhir, saya lebih terarah atau lebih berasa hasilnya karena langkah-langkah pembelajaran dalam kurung sintak benar-benar diperhatikan. Demikian teman-teman dan juga dosen pembimbing yang bisa saya sampaikan tentang best practice atau praktek baik. Semoga bermanfaat, masukan yang membangun sangat kami harapkan. Terima kasih, thank you and see you.